92,4 FM Radioku. Majalengka. Pemirsa Baja TV dan juga sahabat radioku yang dimuliakan Allah SWT dan juga para sahabat yang sudah bergabung di media sosial Buya ya. Kita akan sudah sampai ke sesi tanya jawab ya, dan kami ajak bagi para pemirsa dan juga sahabat yang ingin bertanya langsung, Anda bisa bergabung di 085284700147. Baik Bu ya, sudah ada sahabat yang bergabung melalui via WhatsApp dan juga yang di media sosial Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yaumi, adakah penjelasan Bu ya tentang haid yang ngeflek tidak teratur, yang bawaan sebelum haji? Menghukuminya tuh bagaimana ketika proses hajian di sana? Misal darah keluar hanya flek aja. Adakah hukum yang lebih meringankan? Flek dianggap suci di luar fikih haid yang sudah Bu ya ajarkan. Flek maksudnya warna keruh ya? Coklat biasanya begitu ya, atau ya coklat tuh biasa sedikit ya. Coklat tuh keruh. Masuk keruh ya. Ada serumusnya kan bahwasanya dalam madhab kita Imam Syafi'i memang keruh di masa haid, keruh yang berada di dalam, keruh yang mengiringi haid, kan keruh yang mengiringi haid. Setelah haid itulah, setelah haid misalnya, jika masih di hari kebiasaannya maka itu dianggap sebagai darah haid. Nah kalau keruhnya di luar kebiasaannya itu khilaf. Anda di luar kebiasaan, misalnya Anda biasa haid 7 hari, kemudian darah Anda itu hilang di hari yang keempat, cuman di hari yang ke-5, 6 tuh hanya tinggal keruh atau flek tadi, maka karena masih di hari kebiasaan, maka dalam madhab Syafi'i yang dikukuhkan itu masih dianggap sebagai darah haid. Baik, kemudian kalau sudah keluar daripada hari ke-7 tadi, dalam madhab Syafi'i itu khilaf. Nah sekarang ini untuk kemudahan kami hadirkan warna keruh atau kekuning-kuningan, biarpun di hari kebiasaan haid, selain madhab Syafi'i dianggap bukan haid, bukan darah. Mohon maaf Bu ya, biasanya kalau bagi para wanita Bu ya, flek itu warnanya lebih kuat ke darah Bu ya, bukan tidak lagi keruh Bu ya. Jadi mungkin jadi flek tuh bisa gini ya. Biasa kita menyebut flek tuh istilah darah yang keluar cuma sekali gitu Bu ya. Jadi hanya sesaat, nggak terus-terusan. Apakah bisa dengan warna darah, bisa coklat atau tapi kuat gitu. Jadi gini saja pokoknya, kalau warna darah mungkin bahasanya langsung aja warna darah, ya warna darah dah. Biarpun warna keruh itu sama sufrah dianggap sebagai warna darah sudah dalam pembahasan haid. Anggap saja warna darah, oke, tapi darahnya keluarnya saat itu kan? Iya, sesaat gitu ya. Sama tidak akan keluar dari rumah. Cuman kemudahan ada bahwa jika Anda nanti ada dalam buku haji, jika Anda darahnya seperti itu, berarti kalau flek itu kan keluar sebentar. Setelah itu nggak ada lagi kan? Biasanya nggak. Cuman nanti keluar lagi tiba-tiba. Oke. Maka Anda bisa mengambil pendapat yang kedua di dalam madhab Imam Syafi'i sebagai keringanan untuk mengambil qaul laqat. Dan qaul laqat ini sesuai dengan madhab Malik. Laqat itu apa sih? Laqat itu adalah kapan seorang wanita yang lagi dalam keadaan haid kok tiba-tiba darah itu sudah berhenti, tidak ada, maka dia mandi. Setelah mandi dia tawaf. Setelah tawaf kok darah keluar lagi, nggak ada masalah, karena waktu tawaf harus dalam keadaan suci. Itu kolakat. Kolakat itu adalah apa? Jeda. Di saat tidak ada darah juga dihukum suci. Itu dalam madhab Syafi'i pendapat yang kedua. Ini ada kemudian. Dan itu pendapat yang dikukuhkan dalam madhab lain seperti madhab Imam Malik. Terus Bu ya, untuk ketika kita wajib mandi itu, apakah setelah darah itu lebih dari 24 jam? Ataukah pokoknya kalau sudah perempuan keluar darah, terus berhenti? Terus untuk bisa ibadah tuh tetap harus mandi dulu atau enggak Bu ya? Selagi dia belum mengeluarkan darah 24 jam, maka tidak wajib mandi karena belum terbukti dia haid. Belum terbukti haid. Nggak usah mandi dong. Nggak usah mandi itu ya. Nggak perlu mandi. Misalnya keluar darah sebentar, tiba-tiba kok tidak ada lagi, ya kan? Tidak ada lagi, ya kan? Maka karena dia, ini dilihat ini di hari kebiasaan. Misalnya orang pertama dari haid, kalau sudah punya kebiasaannya, tunggu dong, ya kan? Bisa saja nunggu kebiasaannya. Nunggu kebiasaannya sampai selesai. Kalau tidak, bisa saja ini bukan darah haid, ya kan? Karena sebentar keluar darah, bisa saja ini belum tidak memenuhi 24 jam. Maka dia boleh langsung sholat. Nah, jadi misalnya gini, dia punya kebiasaan Bu ya,
anggap kebiasaannya seminggu gitu Bu ya. Hanya biasanya nih kan banyak para wanita kalau lagi mau umroh atau haji minum obat Bu ya, sehingga akhirnya memang benar darah nggak keluar seperti kebiasaan. Tapi begitu Bu ya, biasanya efek capek itu keluar sesaat, nanti berhenti lagi Bu ya, nanti capek lagi, keluar lagi, jadi gitu putus-putus. Jadi sedangkan dia punya kebiasaan tuh ini sudah waktunya haid dan dia punya kebiasaan seminggu. Nah kalau kayak gitu dalam posisi gitu apakah boleh Bu ya kita ya, karena tadi ngambil kolaket, belum ini nih, belum 24 jam kita langsung sholat gitu Bu ya, jadi di setiap waktu berhenti itu diperkenankan nggak Bu ya? Nah kalau memang wanita tersebut misalnya dia adalah karena mungkin dugaan dia adalah gara-gara obat kan, berarti pasti berhentilah karena berobat, ternyata keluar lagi kan begitu. Jadi tetap saja rumusnya disederhanakan bagi siapapun wanita supaya tidak pusing, tidak bingung, maka dia boleh mengambil kolaket. Jadi kolaket itu adalah yaitu tadi bahwa kapan ada jeda maka dia adalah mandi, kemudian setelah itu dia melakukan tawaf, dan setelah itu kalaupun keluar lagi maka dia dianggap haid lagi. Itu akan ada pendapat dalam mazhab Malik misalnya, dan itu pendapat kedua dalam mazhab kita Imam Syafi'i, supaya dipermudah. Jadi untuk wanita-wanita aja ini yang pertama, langkah pertama. Kemudian langkah kedua kan, kalau memang ternyata darahnya bandel betul tidak berhenti, maka jangan memaksakan diri untuk tawaf, biarpun ngikut pendapat misalnya pendapat Imam Abu Hanifah yang harus menyembelih satu onta, atau menurut mazhab sebagian kecil dari mazhab Imam Hambali yang mewajibkan menyembelih domba dan sebagainya, karena penyembelihan domba dan penyembelihan onta itu adalah diisyaratkan oleh sebagian fuqaha, mereka adalah mengisyaratkan bahasanya karena apa? Untuk melebur kesalahannya, karena dia telah berani tawaf di Masjidil Haram dalam keadaan dia keluar darah. Berarti itu kan sebuah kesalahan sebetulnya. Maka lebih tepat ikut mazhab Imam Syafi'i bahasanya jika Anda tidak mampu untuk melakukan tawaf, maka Anda seperti tawafnya seperti orang muhsor. Anda pulang saja nanti tahallulnya di perjalanan, diperkirakan Anda sudah tidak akan kembali lagi, Anda tahallul, potong rambut, niat, selesai, dan selesai hajinya. Memang begitu modelnya, hajinya tanpa tawaf. Kemudian nanti apakah wajib diqadha atau tidak? Dua pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i. Jika ada kemudahan diqadha, kalau tidak nggak ada masalah, dan dia sudah selesai urusan umroh dan umroh hajinya, seperti itu. Jadi tidak membayar apapun ya? Enggak, waktu muhsar menyembelih satu kambing dong. Menyembelih satu kambing. Jadi kalau nyembelih satu domba saja, cuman tidak harus tawaf, karena dalam keadaan haid tawaf di Masjidil Haram itu berat. Seperti itu. Itu seperti kasus yang Nabi dulu pernah terjadi ketika nggak bisa. Karena dihalangi. Dihalangi ya? Sama. Jadi dihalangi itu adalah halangi hissi, maknawi kan begitu. Karena dia nggak boleh masuk. Kalau zaman Nabi karena memang belum boleh masuk Masjidil Haram, maka Nabi di luar, maka Nabi motong rambut, tahallulnya di situ, nyembelihnya di situ. Dan para ulama mazhab Syafi'i menganggap wanita itu seperti itu muhsor, maka pergi ke sebuah tempat, ikut perjalanan rute rombongan, setelah itu sampai di tempat yang sekiranya dia tidak mungkin balik lagi. Tekad sudah disiapkan, tahallul di situ dan selesai. Dan tidak usah gelisah, tidak usah sakit. Nah, kadang-kadang memaksakan dengan hawa, kayaknya harus tawaf dengan pembalut dan sebagainya, sebab kebanyakan ulama tetap mengatakan tidak perlulah untuk mengatakan, karena dalam mazhab Hanafi sendiri yang mengatakan menyembelih satu onta karena menganggap itu sebuah kesalahan, maka harus kena kafarah seperti itu gitu loh. Baik ya. Adapun mungkin bagi yang wanita ketika misalnya tawaf, alhamdulillah nih nggak keluar darah, tapi keluar darahnya waktu sa'i Bu ya. Sa'i boleh dalam keadaan haid, nggak ada masalah. Sa'i tidak disyaratkan bersuci. Iya Bu, karena juga bukan bagian dari masjid juga Bu ya. Bukan, di luar tuh. Iya, baik. Baik Bu ya, subhanallah. Kabar gembira itu ya bagi para wanita. Artinya Anda jangan pusing ya ketika mungkin mengalami kasus-kasus ada satu ini. Buku yang telah kami hadirkan, kami sengaja membuat buku haji, dan kami tekankan kepada permasalahannya. Jadi ada kesalahpahaman dalam haji yang pertama, yang kedua keringanan dalam haji yang perlu kami hadirkan di situ. Dan harapan kami nanti semua travel itu, kami tidak mengatakan travel al-bahjah, semua travel mengantarkan orang kepada kemuliaan. Kami berharap semua travel mau belajar dari buku itu supaya tidak nyiksa para jamaah. Iya, iya. Ya, akan kami suarakan seluas-luasnya. Sudah ada bukunya dan sudah selesai. Kami akan tekankan pada sisi itu tadi,
kemudahan-kemudahan ya dalam, kemudian ada poin-poin kesalahpahaman di dalam haji dan umroh. Ya Bu, karena kebetulan karena Buya membahas ini juga gitu, kemarin sempat ada yang bertanya nih Buya ke Umi gitu kan, ada yang mengajarkan mungkin dari beberapa KBIH mungkin Buya, itu mengajarkan kepada jamaahnya untuk wajib membawa debu dari rumah yang nantinya itu wajib ya nanti supaya digunakan bertayamum di pesawat. Dan juga ya seperti yang memang sering kali Buya sebutkan sebagai satu kesalahpahaman tuh, bagi wanita yang dilarang untuk membuka kerudung kaki ketika dalam keadaan ihram walaupun di kalangan sesama wanita. Itu memang yang paling sering banget Buya, dan pertanyaan ini berkali-kali terus ditanyakan oleh orang karena memang aturannya katanya seperti itu gitu Buya. Mungkin nanti bisa Buya lebih sosialisasikan lagi supaya nanti menjadi kemudahan bagi para jamaah haji yang insya Allah akan berangkat agar mereka bisa beribadah dengan lebih nyaman gitu Bu ya. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya. Selanjutnya kepada pemirsa Baja TV dan juga sahabat radioku dan juga para sahabat yang bergabung di media sosial Bu ya, yang ingin bertanya langsung kepada Bu ya, Anda bisa bergabung di 085284700147. Sambil menunggu sahabat yang bergabung melalui via telepon Bu ya, kita membaca lagi pertanyaan dari sahabat yang sudah bergabung melalui via WhatsApp dan juga media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Assalamualaikum Bu Umi, saya mau tanya, kadang saya sering Bu ya haid sudah selesai, sudah mandi besar, juga sudah melakukan hubungan badan, belum mandi junub tapi keluar darah flek Bu ya. Nah, itu gimana hukumnya Bu ya? Jika Anda sudah mandi dan Anda menduga Anda sudah suci, maka Anda tidak dosa waktu berhubungan suami istri, sebab waktu Anda berhubungan suami istri atas dasar Anda menduga sudah suci dan Anda sudah mandi. Kalau kemudian keluar darah lagi setelah itu, jika memang harinya hari keluar darah, belum keluar dari 15 hari dari awal keluar darah, maka Anda kembali dihukumi sebagai orang yang haid lagi. Gitu ya. Nah, seperti itu. Adapun hubungan suami istri tidak dosa karena waktu berhubungan Anda atas dasar sudah suci. Baik Bu ya. Sempat ada pertanyaan juga Bu ya, mirip-mirip dengan ini juga tentang masalah mohon maaf hubungan suami istri. Ada seorang wanita yang setiap dia berhubungan dengan suaminya itu seringkali keluar darah Bu ya. Hanya memang darahnya itu mohon maaf Bu ya tidak sampai keluar, tapi mohon maaf ada pada bagian suami begitu Bu ya. Nah, pertanyaannya Bu ya, jika itu di waktu memang dia tuh mungkin haid gitu Bu ya, sudah memang masuki waktu jatah haidnya, nah tapi ternyata setelah berhubungan tuh selesai Bu ya, tidak ada darah gitu, baru datang seminggu kemudian. Nah, apakah dari darah yang tadi ada ketika berhubungan itu dengan darah seminggu tuh hitungannya digabungkan atau gimana Bu ya? Oh tidak, karena ada sebab yang bisa diduga bahwasanya itu sebab keluarnya darah. Nah, kecuali tiba-tiba ada nggak ngapa-ngapain tiba keluar darah. Ini ada sebab. Karena apa? Mohon maaf, ada sebagian wanita itu biarpun dia sudah punya anak dan sebagainya, ada yang punya kulit sensitif, punya organ sensitif dan sebagainya. Apalagi mohon maaf mungkin dari sisi wanita tersebut mungkin ada kekurangan di dalam sisi kalau bahasa rutubatul farajnya kurang sehingga di saat berhubungan suami istri jadi akan terluka karena mungkin kurang lembut di dalamnya, kurang cairan dan sebagainya. Bisa jadi itu semuanya, sehingga ada sebagian wanita tuh mengeluh kalau hubungan suami istri ada pedih dan sebagainya karena luka jadi itu mungkin sekali. Jadi karena ada tanda-tanda sebabnya, maka juga tidak langsung dihukumi sebagai darah haid kan. Karena bisa saja misalnya ada terluka karena atau jatuh dan sebagainya, kok tiba-tiba keluar darah. Jadi nggak bisa langsung dihukumi sebagai, kecuali dalam keadaan normal nggak ngapa-ngapain, itu baru langsung kita arahkan kepada hukum haid. Karena tidak ada dugaan ada sebab yang lainnya. Tapi kalau jelas hubungan suami istri kan masuk di dalamnya dan itu bisa saja. Dan itu banyak wanita tuh, bukan banyak, kami mendengar beberapa orang yang sama pengaduannya berhubungan darah. Bahkan berhubungan langsung darah. Padahal sudah punya anak dan sebagainya. Mungkin sekali yang demikian itu. Baik Bu, terima kasih Bu atas jawabannya. Selanjutnya Bu, ada sahabat lagi yang bergabung yang sudah yang bertanya. Baik Bu, sudah ada telepon yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana Ibu? Saya di Depok. Hamba Allah di Depok. Baik. Baik, kita bersolat terlebih dahulu. Sudah. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa alihi wasahbi. Baik, silakan langsung bertanya kepada Buya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dirahmati Allah.
Amin, amin, amin. Bu ya, mohon maaf. Saya ingin bertanya di luar rumah boleh? Berarti di luar rumah. Oke. Iya, silakan. Iya Bu ya, mohon maaf sekali ya. Dan semua jamaah mohon maaf. Saya bertanya di luar tema karena saya punya permasalahan rumah tangga yang sudah saya alami selama 1 tahun ini. Mohon maaf Ibu, suara mungkin lebih keras lagi. Iya, baik. Mohon maaf. Enggak, teknisi sebentar. Teknisi diangkat suaranya. Sebentar. Sebentar, Bu. Sebentar. Iya. Baik, silakan dicoba Ibu. Iya, mohon maaf, saya ingin bertanya. Kalau teknisi suara dibesarkan. Sebentar Ibu. Ya. Silakan. Ya, Bu ya, mohon maaf, saya ingin bertanya suatu permasalahan yang saya alami dalam rumah tangga saya selama setahun ini, dan saya belum mendapat jalan keluar yang terbaik. Terputus Bu ya. Terputus. Baik, mungkin bisa dicoba kembali untuk Ibu tadi yang saya Mbak Allah dari Depok ya, untuk bisa bergabung kembali dan bertanya langsung kepada Bu ya. Baik Bu ya, kita akan break terlebih dahulu dan nanti kita kepada pemirsa Al-Bahjah TV dan juga sahabat radio yang dimuliakan Allah SWT, tetap bersama kami karena kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Dipancarloskan dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang Sumber, dan Anda masih bersama kami dalam acara belajar bareng bersama Buya dan Umi, dan masih ada kesempatan bagi para pemirsa dan juga sahabat yang ingin bertanya langsung kepada Buya seputar permasalahan darah wanita ataupun yang lainnya mungkin ya, tapi kita lebih khususkan sebenarnya kepada permasalahan ini ya. Anda bisa bergabung di 085284700147. Baik Buya, menunggu sahabat yang bergabung melalui telepon, kita baca sahabat yang sudah bergabung melalui via WhatsApp Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, izin bertanya, jika di hari akhir haid akan berhenti, misalnya ketika malam hendak tidur, begitu dicek masih ada darah berwarna coklat sedikit, terus dibersihkan. Lalu ketika bangun tidur di waktu subuh, dicek kembali sudah tidak ada darah, bahkan sudah muncul al-qasatul baida. Al-qasatul baida, apakah sholat isya dan maghribnya harus diqadha? Karena takut sebenarnya haid itu selesai di waktu isya ketika akan tidur Bu ya. Dan maghrib pun bisa dijamak ke isya. Syukran jazakumullah khairan, karena semoga dipilih ya, karena banyak sekali perempuan yang ketika malam sudah berhenti haid tapi malas mandi dan memilih mandi ketika subuh, alhasil meninggalkan sholat isya dan maghrib Bu ya. Jika ada seorang wanita meyakini bahwa darahnya sudah berhenti di waktu sholat, maka dia wajib melakukan sholat di waktu tersebut. Contoh, di waktu isya kan terbentang, waktu isya itu sampai menjelang subuh. Kalau dalam waktu itu memang dia sempat meyakini rasanya darahnya berhenti karena dia melihatnya atau dia merasa dan sudah yakin, maka dia wajib melakukan sholat, dan haram dosa hukumnya kalau dia tidak melakukan sholat. Tapi jika tidak yakin tapi sekedar dugaan, misalnya menjelang tidur seperti yang ditanyakan, itu memang masih ada merah flagnya kan, lalu dibersihkan. Berarti dia tidur dalam keadaan belum bersih, dalam keadaan masih ada dugaan darah. Kemudian terbangun waktu subuh, maka dia tidak yakin apakah berhentinya sebelum subuh atau setelah subuh. Maka dalam keadaan demikian ini, maka dia tidak wajib mengqadhanya. Karena apa? Dia tidak tahu pasti. Yang wajib adalah yakin bahasanya sudah berhenti. Jangan dipaksa orang untuk melakukan sesuatu yang tidak wajib. Dia punya utang dia punya kerepotan. Kecuali sebelum subuh, biarpun beberapa saat ya kan, kok menemukan, maka dia wajib bersih, maka dia wajib sholat biarpun nanti diqadha karena nggak cukup untuk mandinya misalnya. Baru bangun melihat bersih, tak tahu sudah adzan subuh, tapi yakin dia menemukan dalam keadaan bersih sebelum waktu subuh, berarti masih di waktu isya. Maka isya sudah wajib bagi dia, biarpun tidak harus dilakukan di waktunya karena memang tidak mungkin karena waktunya mepet. Itu juga termasuk maghribnya juga Bu ya. Maghribnya iya, dalam madzhab saya maghribnya, karena waktu maghrib bisa digeret ke waktu isya seperti itu. Baik Bu ya. Baik, sama kalau seandainya ada orang keluar darah haid di waktu zuhur Bu ya.
di waktu zuhur, sudah masuk waktu zuhur, apakah ada kewajiban nanti juga untuk dia belum sholat zuhur, apakah ada kewajiban nanti untuk mengqadha zuhur dan asarnya juga, atau cukup zuhurnya aja Bu ya? Oh tidak, oh enggak, zuhur saja. Jadi kalau haid di waktu zuhur, yang diqadha hanya zuhur saja. Iya, zuhur saja, karena dia asarnya enggak, karena enggak ketemu asar, enggak akan enggak ketemu. ada ibarat, karena ini kan tadi kayak bisa dimundurin, bisa ini di jamak takdim enggak perlu demikian itu. Baik Bu ya. Jadi yang pertama tadi malah apa namanya? Oh bukan, sebentar. Yang pertama tadi malahan bahwasanya yang diqadha, yang pertama tadi adalah seorang wanita menemukan apa tadi? Darah. Berhenti ya? Berhenti, iya. Berhenti di waktu Isya. Waktu Isya. Jadi karena yang ditanya, oh ya berarti yang barusan terakhir apa? Keluar darah haidnya Bu ya di waktu zuhur. Waktu zuhur. Apakah asarnya juga nanti harus diqadha? Waktu zuhur, oh tidak, karena dia hanya meninggalkan, dia punya kewajiban melakukan waktu zuhur saja. Jadi gitu ya, dia waktu zuhur, karena waktu asar belum menjadi kewajiban bagi dia. Jangan dibebani dong, karena belum menjadi kewajiban. Oh gitu Bu ya. Baik Bu ya. Tapi kalau seandainya berhenti di waktu Isya atau mungkin di waktu asar misalnya, maka nanti ada kewajiban untuk sholat zuhurnya juga. Karena itu ada ihtiyat. Ada ihtiyat juga. Walaupun misalnya yakin banget tadi waktu zuhur tuh masih keluar darah gitu ya. Iya tetap ya. Tetap begitu, itu bab ihtiyat. Biarpun makanya karena itu ada babnya ihtiyat, berhati-hati. Tidak sepakat ulama dalam mazhab kita dalam hal ini. Kenapa? Kok wong dia zuhurnya jelas ini? Karena kan mungkin sekali kan masalah jamak kan. Jadi hubungkan dengan masalah boleh menjamak seperti itu. Baik Bu ya, subhanallah Bu ya. Terima kasih Bu ya atas jawabannya, dan tadi kepada hamba Allah yang bertanya, semoga bisa memahami apa yang Bu ya sampaikan ya. Baik Bu ya, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari sahabat ya, dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya Umi, dan mohon penjelasannya. Saya ada kista sehingga selama sebulan pendarahan terus. Nah itu tuh nunggu 15 hari apa gimana untuk bisa melakukan sholat? Selama? Sebulan Bu ya. Jadi selama sebulan tuh darahnya emang nggak berhenti. Jadi apakah dia tetap harus menunggu 15 hari gitu Bu ya? Oh enggak, tidak harus nunggu 15 hari. Masukkan rumus saja. Masukkan rumus. Karena jadi kita kan berarti kalau keluar darah lebih dari 15. Lebih dari 15. Jadi kaidahnya, jika ada darah lebih dari 15 hari, maka terbukti dia punya masalah dalam urusan haidnya. Lalu bagaimana menghukumi haidnya? Bukan serta-merta 15 hari. Akan tapi ada dikembalikan jika dia punya kebiasaan. Kebiasaannya haidnya dulu berapa? Kan gitu kan? Dalam keadaan normal. Jadi kista itu sebab menjadikan darah berantakan. Sama orang istighadah ada sebabnya, mungkin gak sehat badannya dan sebagainya. Tapi kita tidak bicara tentang sebab, bicara tentang hakikat. Minum obat juga sebab menjadi berhenti dan tidak berhenti. Tapi kita tidak berurusan dengan obat. Hakikatnya itu darahnya keluar atau tidak. Gitu lah. Biarpun namanya kista atau apa saja, diangkat rahimnya segala macam, jadi hukumnya dikembalikan kepada darahnya itu sendiri. Maka dikembalikan pada rumus istihadah kubra, bahwa dikembalikan apakah dia punya kebiasaan. Kalau kebiasaannya 10 hari, anggap dari semuanya itu haidnya 10 hari saja. Tapi bukan ya dalam prakteknya Bu ya. Itu kan masalah dalam menghitung ya Bu ya. Dalam prakteknya ketika ada seorang perempuan keluar darah di masa haid gitu Bu ya, lah selagi dalam masa hitungan 15 hari dan darah masih keluar terus, berarti kan dia tetap harus menunggu kan Bu ya. Nggak boleh, ibaratnya gini, misalnya Umi punya kebiasaan 10 hari misalnya gitu Bu ya. Nah ternyata pada bulan ini 10 hari tidak selesai, terus keluar Bu ya, berarti dalam prakteknya selagi masih dalam masa 15 hari kan tetap harus menunggu ya Bu ya. Menunggu Baru nanti menghitungnya tuh kalau sudah 15 hari lebih. Baru. Nah makanya ini adalah termasuk mulahadhah dalam pembahasan akidah, satu hal yang harus dicermati. Baru dianggap sebagai istihadah berat tadi kalau memang terbukti dia melewati 15 hari. Apa ya? Makanya rumus yang kami hadirkan ini memang untuk kemudahan. Sebab rumus yang sulit yang selama ini disebutkan itu tuh nggak bisa perempuan itu. Itu kayak bahasanya rumus yang nggak masuk akal. Biarpun benar secara fikih yang mencetak, yang membuat para ulama kok. Sebab bagaimana? Seorang perempuan itu kalau keluar darah selagi belum 15 hari, dia tetap harus nunggu. Setelah 15 hari,
baru kembali ke belakang. Lah kok setelah itu suruh melihat darah kuat, darah lemah? Memang dia perhatikan darah lemah. Dari kapan perhatian darah lemah? Maka itu adalah suatu rumus yang sulit. Maka kita perlu kita rubah ini. Ini. Maka siapa yang ngomong? Oh, darah lemah, darah kuat, siapa yang ngitung? Kapan tahu? Dan apakah dia bakal tahu kalau makanya rumus itu berat. Tapi jangan disalahkan loh ya. Rumus ulama kok. Tapi kita hadirkan rumus ulama juga ini. Kami ambil yang lebih mudah. Jadi selama ini dengan 7 model istihadah itu adalah bagaimana caranya? Orang setelah 15 hari suruh ngitung ke darah lemah, darah kuat, darah ini yang masalah istirahat tamyiz itu. Dia stres, bingung dia. Kapan mencatatnya? Kapan darah kuatnya? Apa darah lemahnya? Maka paling enak adalah kembalikan kepada adah, kebiasaan dirinya kalau ada. Kalau tidak ada kebiasaan dirinya maka dikembalikan kepada kebiasaan umumnya para wanita, yaitu 7 atau 6 kalau hari. kasusnya misalnya Bu ya, bulan ini nih kan kasusnya seperti itu gitu. Udah 15 lebih gitu Bu ya. Sampai misalnya sampai darah tuh sebulan dan ternyata setelah sebulan masih lanjut lagi. Maka langsung saja tutup poin berarti kepada kebiasaannya. Jadi pada bulan berikutnya langsung sudah nggak pakai nunggu lagi. Nggak nunggu karena walaupun kemungkinan 15 mungkin karena sudah ada tanda sebelumnya begitu dia penyakitan. Karena istihadah bisa saja 100 tahun utuh. Ada kemungkinan dia semacam itu. Oh gitu. Iya, karena berarti sudah langsung diikuti. Nah itu berarti sambung terus. Berarti istihadahnya nggak terputus. Istihadah terus. Oh berarti pada bulan berikutnya kalau dia sudah punya pengalaman seperti itu, berarti di hari kebiasaan saya anggap 10 hari udah langsung dia mandi besar. Karena memang dia sudah punya sambung dengan sebelumnya. Dia sudah punya pengalaman. Kalau ternyata sebelum 15 ternyata darah berhenti Bu ya? Sudah selesai berarti. Jadi pengulang mandi nggak Bu ya? Mana? Iya, karena apa? Karena dia masih dalam masa haid. Gitu. Dalam masa haid. Jadi pengulang sama itu kasusnya seperti seorang yang tiba-tiba berhenti darahnya sebelum waktunya gitu loh. Atau di hari kebiasaannya berhenti ya kan, lalu dia mandi, setelah mandi keluarlah lagi seperti maka dia hukumnya haid lagi seperti itu. Baik, seperti itu. Baik dia. Jadi sebetulnya kita belajar haid itu adalah memang pertama kepada para wanita-wanita rumus dulu pahami. Adapun permasalahan yang kita bicarakan adalah kadang-kadang bikin orang hilang. Iya. Maka rumus tolong pahami rumus. Kemudian satu-satu makanya kami sampaikan. Kami meramu rumus haid yang insya Allah asalkan ada konsentrasi tidak kedip saja setengah jam selesai belajar haid nanti. Karena perlu kita permudah maka kami mohon ini disosialisasikan. Kami siap memberikan pelajaran haid ini mungkin minimal 1000 orang begitulah. Saya kasih diklat setengah jam 1 jam akan paham haid nanti. Setelah itu dilanjutkan dengan tanya jawab seperti itu insya Allah. Baik, setiap tempat ya, karena pengen konsen atau kita buat acara khusus melalui Zoom atau apa ini Anda mendengar begini sambil Anda masakin nasi goreng begitu Anda yang untuk suami ya berpahala tapi Anda kurang konsen kurang fokus. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya atas jawabannya dan tadi kepada para sahabat ya yang punya permasalahan tentang haid ini semoga bisa memahami apa yang Bu ya sampaikan ya. Baik, subhanallah Bu ya, terima kasih Bu ya. Selanjutnya ada pertanyaan Bu ya. Ini agak-agak nah ini Bu ya. Sebentar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Muhammad Farid Labib di Padalarang, Bandung Barat. Maaf Bu ya, untuk menghitung 1 harinya itu apakah harus dalam 1 hari darahnya mengalir terus menerus atau keluar 1 jam atau 2 jam juga dihitung dihitung 1 hari gitu ya, maksudnya dihitung hari. Baik. Jadi dihitung 1 hari 1 malam itu adalah jika memang dari awal keluar itu adalah tidak berhenti dan bukan mengucur ibaratnya ya ngerembes terus tidak ada ngerasa berhenti itu 24 jam. Jika tidak terus menerus maka ya dihitung jamnya baru ditambahkan di hari berikutnya. Misalnya dari pagi begini ini merasa keluar darah seorang wanita, dilihat betul keluar darah ya kan, maka dia tidak wajib colak-colek untuk melihat darah. Maka dia menduga darah masih keluar sampai nanti saya pengen sholat duha, barangkali duha sudah bersih jam 9 dilihat lah kok masih keluar darah, berarti antara jam 6 ini sampai jam 9 tadi dianggap darah ada ya kan, atau sampai jam 12 ya kan, mau sholat untuk 12 pemerat mau sholat dilihat ya kan, ternyata darah kok berhenti, maka di saat berhenti itu dianggap berhenti, sebelumnya dianggap keluar darah. Jadi dihitung jamnya
Setelah dihitung jamnya pun bukan jam persis, orang gila harus pakai jam, Waktu dikira-kira saja. Makanya di antara waktu salat ke waktu salat berapa jam? 6 jam. Misalnya 6 jam dari waktu pagi keluar darah. Ternyata apa? Duha masih ada darah. Tatonya duhur sudah tidak ada, berarti hanya 6 jam saja kan? Iya. 6 jam catat, belum 24 jam. Ya kan? Besok ditambah Hitung lagi. atau sorenya ada lagi, begitu ya. Kalau terputus-putus dihitung sesuai dengan perkiraan jamnya. Kalau terus-menerus langsung 24 jam, seperti itu. Baik Buya, subhanallah, terima kasih Buya atas jawabannya. Dan tadi kepada para sahabat dan pemirsa yang sudah bergabung untuk bertanya kepada Buya, semoga apa yang Buya sampaikan menjadi pencerahan dan menjadikan para sahabat dan juga pemirsa bisa memahami dengan benar tentang cara menghukumi darah yang keluar dari wanita, karena dengan kepemahaman kita itu akan memudahkan kita di dalam beribadah dan menjauhkan kita dari was-was ya. Baik, insyaallah semoga semuanya diberikan kesehatan dan kemudahan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan insyaallah. Baik Buya, terima kasih Buya. Masih banyak pertanyaan yang sudah yang masuk Buya dari para pemirsa dan juga sahabat. Tapi dikarenakan waktu harus kita akhiri acara ini Buya, dan seperti biasa sebelum kita tutup bil barakah doa penutup. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Amin. Allah mudahkan kita ibadah. Amin. Allah beri kesehatan kepada semua. Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai. Amin. Karena Allah jauh dari fitnah, panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insyaallah, terima kasih Buya atas doanya, dan juga terima kasih kepada para pemirsa dan juga sahabat yang sudah bergabung bersama kami dalam acara mulia ini. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk terus belajar bersama di kesempatan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat fi taatillah wa fi taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jika masih ada pertanyaan yang belum bisa kami bacakan dikarenakan waktu. Insyaallah di kesempatan yang akan datang kami akan terus berikan kesempatan bagi para pemirsa dan juga sahabat untuk bertanya baik melalui via WhatsApp ataupun melalui sosmed ya, ataupun melalui bertanya langsung melalui via telepon. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Mohon doanya selalu. Kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.